Halo guys, hari ini gue bakal nge-review City of Horror. Ya, seperti kalian bisa lihat dari judulnya, ini adalah sequel dari Mall of Horror. Untuk 3-6 pemain, ini adalah bagaimana kita itu, para pemain akan mengontrol survival, dimana setiap survivor kita harus selamat sampai ke helikopter pengunjung sebelum zombie memakan mereka. Oke, jadi komponennya agak kompleks banget. Kita lihat ada banyak standees. Ini adalah orang-orang yang udah menjadi zombinya. Terus ada water tower. Ini adalah survivor yang tersisa dengan karakter dan special ability-nya masing-masing. Ada banyak kartu. Ya, ada token-token juga. Dan ini ada food sama syringe. Syringe itu kayak antidote gitu ya. Dan yang terutama adalah boardnya, dan kita lihat bagaimana kompleksnya board ini saat mereka sudah di setup nanti. Jadi sebelum gua tunjukin betapa ribetnya map yang seru dalam permainan ini, setiap pemain terlebih dahulu pilih warnanya masing-masing, dan mereka bakal ngambil stand untuk menandakan ini warna mereka, dan di belakangnya ada summary-nya apa yang harus dilakukan di setiap ronde. Lalu selain menentukan warna, setiap pemain pun mendapatkan beberapa karakter survivor yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini misalkan ada little girls, student, ada the geek. Cuma ada banyak banget pilihan yang lainnya juga ya. Ada the vigil, sushi chef, dan segala macam. Nah, kalau mereka tetap hidup sampai akhir permainan, inilah poin yang akan didapatkan oleh pemain yang mengontrol survivor tersebut. Cuman kalau kalian lihat di sebelahnya itu ada angka kecil, karena di baliknya ada kartu yang berwarna oranye dan poinnya lebih kecil. Kenapa bisa begitu? Karena setiap survivor itu punya special ability yang bisa diaktifkan. Tapi kalau mau diaktifkan, dia harus dibalik. Jadi di akhir permainan poin mereka lebih rendah. Nah, bersama dengan kartu ini juga ada standinya. Lucu-lucu toh. Jadi diambil standnya sesuai dengan warna pemainnya. Kayak misalkan ada the student, ada the little girl juga, the geek, semuanya itu tematik, jadi keren banget ya. Setiap pemain bisa memiliki karakter yang berbeda-beda seperti itu. Jadi itulah setup untuk setiap pemain, dan sekarang saatnya kita melihat map yang luar biasa ini. Jadi ini mapnya jika dilihat dari kejauhan, jadi mapnya besar sekali ya. Kalian bayangkan ini terbuat dari banyak part yang disatukan dan membentuk satu kota biasa indah. Tapi sayangnya ada banyak zombie yang siap untuk menyerang kota ini dan menghancurkan setiap survivor yang ada. Jadi kita itu tujuan di permainan ini adalah tetap hidup sampai akhir permainan, dan setiap pemain harus mengumpulkan, ini namanya antidote ya, sesuai dengan jumlah survivor yang mereka miliki. Karena kalau nggak ada ini, ya manusia itu terinfeksi dan akhirnya menjadi zombie juga. Di sekitar board ini ada banyak hal juga. Di sini kalau kita di crossroad, kita bisa dapetin makanan yang akan memberikan pada kita poin tambahan. Terus juga ada kartu action card yang bakal merubah jalannya permainan. Nanti kita bakal lihat. Dan di situ ada water tower, gue ambil ya. Ya, kita rancang bikin 3 dimensi. Cuman sayang versi gue ini agak tilting dikit. Cuman nggak apa-apa, nggak mengubah permainan kok ya. Jadi di awal permainan semua pemain itu bakalan di random tempat asal mereka berada. Tapi untuk peletakan zombinya kita ada aturan mainnya. Kalau kalian bisa lihat dari kartu ini, ada 5 ronde di permainan ini ya. Jadi menunjukkan jam dari jam 12 subuh sampai jam 4, waktu dimana helikopter penyelamat akan datang, dan setiap orang yang masih hidup akan mendapatkan poin masing-masing. Nah, jadi kalau kalian lihat, inilah setiap ronde kita akan nambahin zombie baru di lokasi-lokasi yang bersesuaian seperti ini. Dan untuk di ronde-ronde yang udah mulai dekat-dekat akhir, terkadang zombie bisa bergerak. Jadi misalkan ini dari lokasi 2 ke lokasi 1, ya ini angka 2, itu angka 1. Terus terkadang di beberapa tempat juga bakalan ada supply ya. Jadi ada antidote bisa ditaruh, ada action card juga bisa ditaruh di tempat masing-masing. Setiap pemain itu dapat ini satu set location card. Ini menunjukkan ke 6 lokasi yang bisa dikunjungi ya. Ada ada angkanya 1, 2, 3, 4, crossroad yang ada di tengah, dan juga water tower yang ke-6 itu. Nah, jadi setiap giliran, setiap pemain itu bakal pilih satu kartu ini, dan mereka harus gerakan salah satu karakter mereka ke lokasi yang ditunjukkan di kartu ini. Nah, mereka pilih secara diam-diam dulu, baru nanti akan dibalik bersama-sama. Nah, kalau lokasi yang dituju itu sudah penuh, maka semua pemain yang kelebihannya itu bakalan pindah ke crossroad. Di crossroad itu sebenarnya bagus, kita bisa dapat makanan, bisa dapat poin tambahan. Cuman di crossroad itu juga paling bahaya karena zombie selalu menyerang di situ, dan kita bakalan lihat nanti. Setelah setiap pemain udah pindahin satu karakternya, kita akan membalik kartu ronde yang baru. Nah, terus zombinya ditambahin deh. Kalau misalkan ada lambang antidote atau lambang action card, langsung aja ditaruh.
Setelah kita lakukan itu semua, sekarang kita bakalan resolve setiap tempat satu persatu, dimulai dari lokasi nomor 1 dan berurutan sampai kita akhirnya berakhir di nomor 6. Dan apa aja yang kita lakukan? Nah, ambil contoh gue sorot yang di hospital sini ya. Pertama-tama setiap pemain yang ada di sini tuh boleh mengaktifkan special ability dari lokasi tersebut. Nah, jadi dalam hal ini pemain boleh membuang action card mereka untuk mendapatkan satu antidote, karena ini hospital tempat kita mendapatkan antidote. Nah, setelah itu kita bakalan cek apakah zombie akan menyerang. Zombie menyerang itu kriterianya ada di sini. Nah, jadi dalam hal ini kalau jumlah zombinya lebih banyak dari jumlah pemain, dalam hal ini ya, nah berarti zombie akan menyerang. Dan setiap pemain yang ada di sini akan melakukan voting. Karena kalau zombie menyerang, satu orang itu akan dimakan dan keluar dari permainan ini. Nah, dalam hal ini ada 2 orang, mereka bakalan saling voting dan gua rasa gak ada yang mau voting dirinya sendiri untuk dimakan. Nah, kalau misalkan seperti ini, si pemain kuning voting pemain hitam voting pemain kuning, maka kalau ada seri, pemain pertama lah yang menentukan siapa yang harus dimakan dari antara mereka dan dikeluarkan dari permainan. Jadi kalau kalian bisa bayangkan, ini game sangat dibilang kejam sekali ya. Tempat lain pun juga berbeda-beda. Kayak misalkan di Armory kita bisa discard action card untuk dapat action card baru. Dan di sini kalau ada 3 zombie atau lebih, zombie otomatis menyerang. Nah, beda lagi sama di Crossroad ya. Kalau Crossroad kalian lihat ada 1 zombie di sini aja, maka 1 orang akan dimakan. Dan yang dimakan itu khusus untuk yang di Crossroad sesuai dengan token zombinya ada di mana. Kalian bisa lihat nanti action card bisa menggerakkan ini, cuman dimanapun token ini berada, warna itulah yang dimakan. Kalau sampai warna itu nggak ada, dia akan maju searah jarum jam sampai dia ketemu mangsa yang bisa dimakan. Nah, tapi dalam ini kita bisa discard action card yang kita punya untuk mendapatkan makanan. Dan seperti yang kita tahu ini adalah poin. Nah, juga kayak misalkan di church kita bisa buang action card untuk kalau kalian ingat tadi, karakter yang udah dipakai bisa kembali mendapatkan poin sempurnanya lagi. Terus kayak di bank itu kalian bisa memanipulasi roda ini. Nah, jadi kalau kalian bayangkan setiap tempat itu berbeda-beda. Apalagi ini water tower, ini yang paling berguna. Kalau ada pemain yang berdiri di sini, dia itu bisa memilih akan pindah kemana setelah pemain yang lain menentukan pilihan mereka. Dan ada side A-nya juga, pemain yang berdiri di sini bahkan bisa melihat apakah yang akan muncul di depan mereka. Jadi mereka tahu lebih awal zombie-zombinya bakalan di mana sebelum mereka menentukan gerakan mereka. Yaitu adalah garis besar secara keseluruhan apa yang terjadi di lokasinya. Seperti yang kita lihat di kartu invasion yang tadi, kartu invasion itu yang ini ya, yang ada gambar zombinya. Itu yang namanya action card dan antidote itu bisa tersebar di mana-mana. Nah, kalau misalkan di lokasi tersebut ada, maka pemain yang tersisa itu akan bernegosiasi. Bagaimanakah ini akan dibagikan? Nah, dalam hal ini bahkan bahan-bahan yang ada di sini bisa dibagikan kepada orang yang tidak ada di lokasi. Nah, itu tergantung negosiasi setiap pemain satu sama lain bagaimana. Nah, kita bakalan urutin jadi dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kita bakalan lihat siapa yang mau mengaktifkan special ability dari lokasinya. Terus kita lihat apakah zombie akan menyerang. Terus kalau ada barang kita bakalan bagi. Jadi basically itulah yang dilakukan oleh pemain setiap rondenya sebelum kita masuk ke ronde baru. Tapi ada game changing yang luar biasa. Nah, yang bahkan gue kasih tunjuk sebentar lagi, action card. Jadi di awal permainan, setiap pemain itu akan dibagikan action card yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah pemain. Nah, jadi action card inilah yang akan dimiliki oleh pemain tersebut seiring berjalannya permainan selama 5 ronde. Mereka nggak bisa ambil kartu yang baru kecuali seperti yang tadi kita lihat mereka dapat dari location mereka. Nah, ini tuh bisa dipakai kapan aja kecuali saat kita udah mulai voting siapa yang akan dimakan oleh zombie, atau saat kita lagi bagi-bagi seperti antidote, seperti action card atau yang lain-lain seperti itu. Nah, jadi ini tuh powerful banget, kayak ini special bisa bunuh 1 zombie. Ini ada yang bisa bikin sama seperti church, jadi karakter yang udah kepake bisa dibangkitkan lagi. Ada juga yang bisa tambahin zombie secara mendadak. Ada juga yang bisa manipulasi roda zombie di crossroad, bisa bunuh 2 zombie. Bahkan ini ada yang lebih tricky lagi. Semuanya ini bisa kalian lihat di summary sheet yang tersedia di pemain ini untuk setiap karakternya, special ability-nya apa, terus setiap action yang bisa dilakukan dari action card ini, juga location efeknya masing-masing apa aja.
ini tuh penting karena ini juga bisa di-discard untuk dapat antidote, untuk dapat kartu yang baru lagi, ataupun untuk dapat makanan. Ini malah beberapa kartu seperti makeshift bomb dan molotov cocktail itu ada lambang ininya. Nah, setiap kali pemain memainkan ini, nah kalian lihat ada explosion marker, ini bakalan ditaruh entah di armory. Kalian lihat ada 3 spot. Kalau sampai 3 spot ini udah penuh, maka armory ini terbakar dan semua pemain yang ada di situ harus pindah ke crossroad. Dan ini seperti yang kita tahu bukan tempat yang baik karena setiap ronde pasti ada zombie yang memakan seseorang di sini. Nah, setelah itu kita bakalan taruh explosion token. Nah, tandanya apa? Gak ada lagi yang bisa masuk armory. Dan juga di water tower kalian lihat ada tempat buat seperti itu juga. Bedanya adalah kalau sampai water towernya meledak, nah ini water tower bakal ambruk dan semua pemain yang ada di situ langsung mati ya, karena mereka lagi di atas water tower dan mereka langsung jatuh, siapa yang masih hidup lah kayak gitu. Kartu ini terbatas, kita harus manfaatkan kartu ini pembagiannya kayak apa selama 5 ronde itu, biar di ronde pertama jangan dihabisin dulu, karena kalau kita habisin di ronde pertama, ronde berikutnya kita kayak pasrah dengan keadaan aja. Ya, jadi begitulah jalannya giliran dari ronde ke ronde. Jadi pertama setiap pemain itu menentukan mereka akan pindah ke lokasi mana. Setelah itu kita akan munculkan zombie baru dan possibly beberapa zombie bergerak, dan juga tambahin supply yang baru. Terus setiap lokasi akan di resolve satu persatu, mereka mau aktifkan special ability dari lokasinya, terus zombie menyerang atau enggak, dan kalau ada item bakalan di share. Nah, itu akan terjadi sampai akhir dari ronde kelima, dimana kartu keempat ini dibalik. Nah, akhir dari ronde itu, dan kalian lihat lambangnya lebih banyak lagi. Setelah itu permainan akan segera berakhir dan setiap pemain akan menghitung berapa banyak survivornya yang masih tersisa. Setiap pemain langsung melihat karakter yang masih hidup. Nah, ini kan yang awal, cuman percaya sama gua, gak mungkin tiga-tiganya ini masih hidup by the end of the game. Pasti ada yang mati karena dikorbankan oleh pemain lain. Nah, jadi kita bakal hitung poin di karakter tersebut dalam lingkaran besar. Cuman kita perlu memastikan setiap pemain itu, setiap survivor mendapatkan 1 antidote. Nah, jadi dalam hal ini kalau ada 3 karakter harus ada 3 antidote. Nah, jadi kalau misalkan antidotnya kurang, maka kita harus memilih salah satu survivor untuk mati karena dia tidak mendapatkan antidote. Nah, kalau ada antidote yang lebih, maka dia akan bernilai 1 poin tambahan. Nah, yang ini yang dipakai buat menetralisir setiap survivor, ini poinnya hilang. Tapi kalau ada kelebihan, poinnya plus 1 lagi. Juga setiap pemain akan mendapatkan poin kalau mereka di crossroad terus dapat makanan, ada 1 poin. Nah, kadang bisa 3 poin, bisa 2 poin juga. Nah, kita bakalan tally up siapa yang punya poin paling banyak. Dia, ya kalau bilang pemenang permainan ini kurang seru ya. Mereka adalah yang paling handal dalam membasmi setiap zombie dan tetap bertahan selama 4 jam permainan ini. Jadi itu adalah garis besar dari permainan City of Horror. Kalau gue mau detailin bakalan ribet banget, walaupun gak ada teks bahasa Inggris yang terlalu memusingkan. Ini lambangnya itu banyak banget. Semuanya itu seperti yang gue bilang ada tertulis di summary sheet ini. Jadi itu secukupnya dari gue gak bisa jelasin lebih panjang lagi, dan kayaknya agak mustahil untuk melakukan playthrough ini karena bakalan kompleks banget dan agak susah untuk menjelaskan satu persatu, videonya bisa panjang. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian boleh tanya di komen aja, dan kalian bisa memutuskan apakah City of Horror ini game yang cocok untuk kalian melalui playthrough gua. Semoga ini membantu dan sampai jumpa di video gua yang berikutnya. Bye.